kembali lagi di channel YouTube-nya Najuma Institute, Ruang Insight, dan kita ada di acara Talk Share. Oke teman-teman, kali ini agak sedikit berbeda ya. Kita kedatangan bintang tamu yaitu Mutia. Teman-teman, gimana Mutia kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Ayu. Alhamdulillah. Jadi Mutia ini adalah teman kita nih ya, spesial ya, kali ini datang untuk episode Talk Share. Wow. Dan kita udah nyiapin beberapa pertanyaan khusus untuk Mutia. Enggak deh, untuk kita bertiga ya. Oke, kalau gitu yuk, mana pertanyaannya? Oke, kalian pernah ngerasa cemas nggak? Kayu dulu kayaknya. Cemas pernah banget, sering banget ngerasain cemas gitu kan. Pastilah, setiap orang pasti sering banget ngerasain cemas. Kalau aku mungkin pernah. Kalau Muti? Sama. Aku juga pernah kok ngerasain cemas. Biasanya tentang apa? Nah itu Kayu dulu gimana? Tentang apa ya? Cemas itu tentang lebih sering ngecemasin masa depan. Jadi kayak, bisa nggak ya cita-cita aku tuh bisa aku raih, bisa nggak ya apa yang menjadi keinginan aku tuh bisa aku dapatkan gitu kan. Jadi sebenarnya kecemasan tentang masa depan sih aku mikir adalah ketika aku nggak punya sesuatu yang harus aku capai. Aku nggak tahu aku mau ngapain, jadi tuh timbul rasa cemas kayak gitu. Tapi ketika aku sudah menemukan, oh berarti gue harus melakukan ini untuk mencapai cita-cita ini, dan akhirnya cemas itu hilang. Kalau aku sendiri, aku cemas dalam hal misalkan deadline-nya besok dan aku emang gak ngelakuin apa-apa gitu kan. Jadi aku cemas, ini bisa nggak sih ya selesai gitu dalam waktu cuma sehari gitu kan. Ini bisa nggak ya, ini bisa nggak. Terus kalau misalkan aku ingin memulai sesuatu, itu cemas juga, kayak aku bisa nggak ya, kira-kira bisa nggak ya, kayak gitu. Jadi cemasnya Muti itu kalau ketika dikasih tugas numpuk banyak gitu, cuma deadline-nya itu cuma 3 hari. Itu Muti benar-benar cemas, terus sampai begadang nggak bisa tidur. Sampai ujungnya tuh nanti kalau deadline-nya udah selesai, udah kalian kebablasan juga. SKS ya, sistem kebut semalam ya. Iya, tapi sistem bener gak sih kata orang kalau misalnya kita sama sesuatu mepet-mepet terus ngelakuin sistem kebut semalam tuh justru otak lebih jernih. What? Lebih jauh. Iya bener. Iya, kayak gitu juga. Iya. Tapi kayak ini gak mau dicontoh deh. Oke. Tapi kan sesuai target juga, sesuai deadline juga kan. Iya, benar. Iya. Dan bagaimana kamu Mengatasinya tadi kayaknya udah sempat aku sebutkan ya. Karena aku khawatirnya cemasnya sama masa depan, cara aku mengatasi adalah aku mencari apa yang harus aku lakuin gitu. Jadi hari-hari aku itu akan lebih enjoy, akan lebih bahagia ketika aku menjalani hari aku ini. Gimana sih ngejelasinnya? Berlibat. Oke, aku akan lebih. Oh no. Ketika aku setiap harinya menjalani 1% aja usaha untuk mencapai cita-cita aku, gitu. Kalau Yulis? Kalau aku kan kita nggak tahu ya, jadi aku belum mulai apa-apa. Jadi aku merasa takut kalau aku nggak bisa. Jadi cara ngatasinnya aku berani mulai. Oke, berarti Yulis termasuk orang yang perfeksionis ya? Gak mau memulai dulu, takutnya ngerasa gimana gitu ya kan? Aku takutnya ini ada apa-apa gitu, takut kan. Jadi okay. Setelah dipikir-pikir lama banget tuh harus mulai. Kalau misalkan kita stuck di takut itu, kita nggak bakal maju-maju. Oke, itu bener banget sih pelajaran buat kita. Pokoknya apapun yang kita lakuin harus ya udah action aja dulu. Hasilnya mau kayak gimana pun ya udah belakangan ya kan. Kalau Muti gimana Muti? Taruh. Muti bingung. Oh no. Ya Muti ngatasinnya cuma begadang. Oh, Muti jadi ngatasinnya dengan Muti itu ngatasinnya itu ya begadang. Iya, begadang. Terus-terusan 3 hari berturut-turut sampai deadline itu selesai. Baru jadi kayak Muti ngejar berarti. Iya, ngejar banget. Dan kan suka kadang kepotong waktunya gitu. Iya sih. Sampai ketiduran juga pernah. Lagi megang laptop. Keren. Oke. Nah, buat kamu tantangan yang paling terasa ketika menjadi orang dewasa itu apa? Tantangan ketika menjadi orang dewasa adalah ketika melakukan sesuatu hal yang salah gitu kan, atau melakukan hal yang di luar batas normal, ibaratnya kayak
ya kesalahan yang sering dilakukan anak kecil gitu kan, sering dibilang ih gimana sih udah gede juga masa masih kayak gitu. Udah gede juga, apalagi ini sering banget mungkin diucapkan oleh orang tua ya, kayak ayo kamu tuh udah gede masa masih kayak gini gitu kan. Tapi ya bener sih kata kata orang-orang bahwa sebenarnya umur itu tidak menjamin bahwa dia sudah dewasa, betul ya. Ada orang yang aku ketemu, aku banyak banget nemuin teman-teman aku yang bahkan baru umur 16 tahun tapi pikirannya luar biasa, udah dewasa. Justru aku kaget ketika ngobrol sama dia, ketika berinteraksi sama dia kok pikirannya masih seperti anak kecil kayak gitu. Jadi dewasa itu nggak diukur lah ya dari umur gitu. Ketika aku menjadi orang dewasa, tantangan yang paling terasa di hidup aku gitu kan, itu ketika aku mengambil salah satu keputusan. Jadi disediain banyak pilihan dan aku harus nentuin mana yang benar-benar terbaik itu. Ya itu tantangan buat aku, dan itu karena itu susah banget gitu kan Kak. Dan merasa gue udah dewasa, gue harusnya punya keputusan sendiri. Bener gitu. Ya kan Mut? Iya. Jadi susah juga ngambil keputusan, apalagi aku tuh orangnya labil kan. Ini kayaknya bagus, ini juga bagus kayaknya. Jadi aku harus bener-bener masuk lagi ke pilihan itu lebih dalam lagi, lebih mencari tahu lebih dalam lagi gitu, untuk aku bisa fix sama tujuan sama pilihan aku gitu. Dan pastinya pilihan kita adalah dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Aku pernah ngerasain di titik aku mengambil keputusan atas keputusan orang lain, dan itu gak enak banget gitu. Dan ketika aku melakukan kegagalan, aku nggak tahu aku harus nyalain siapa. Nah itu tantangan banget kan buat kita saat kita dewasa ini gitu. Betul, karena aku adalah orang yang nggak bisa banget buat berkata tidak. Soalnya kan kalau misalkan kita masih kecil dulu dikasih aja kan, nggak disuruh milih. Kalau milih juga ya paling gitu-gitu doang. Boleh ngambil nggak dua, ngerasain nyeselnya. Oke, kalau Muti gimana? Kalau Muti gimana ya? Kalau Muti ngatasin buat jadi lebih dewasa itu, Muti bertemannya sama orang yang dewasa gitu, biar Muti tahu oh ini pengalaman ini. Jadi Muti belajar kayak oh dia tuh kayak gini, Muti juga bisa dong kayak gini gitu. Jadi itu Muti tuh harus jadi Muti kayak oh dia tuh bisa kayak dia bisa loh dari 0 sampai 100%-nya dia bisa jadi orang dewasanya itu kayak gini. Muti juga bisa pasti, cuman emang caranya itu yang berbedanya gitu. Benar. Dan sering banget kalau kita kan cewek-cewek kadang suka ngambek-ngambek kecil gimana gitu ya sama temen gitu ya. Terus sering banget dibilang kalau masih ambekan berarti belum dewasa. Nah ya itu sering banget orang yang ngomong kayak gitu. Mereka bercandanya kayak gitu, kita nggak boleh marah gitu. Dibilang berlebihan. Kita sering marah sama temen. Oke. Kamu pernah nggak ngalamin fase quarter life crisis? Fase apa tuh Kayu? Oke, ini adalah fase dimana kita tuh kayak nggak tahu tujuan hidup mau kemana. Ini sering banget dialamin untuk orang-orang yang berumur ya 20 lah sampai 30 ke atas gitu kan. Ini tapi sering banget sih dialamin juga sama anak-anak yang baru lulus SMA gitu kan. Itu aku banget itu. Oh, kamu baru lulus SMA? Iya, aku banget. Imut. Iya, sering banget. Aku banget itu. Jadi kayak kita nggak tahu kita mau menjadi apa. Kita nggak tahu kita ngapain di dunia ini, kita nggak tahu ngapain kita hidup gitu, sampai kayak gitu. Sampai bingung cita-cita tuh mau apa. Gitu sampai kan. bingung. Ini gue mau kuliah aja bingung. Kuliahnya mau apa gitu. Bakat gue sebenarnya apa? Iya. Gitu ya, sering kayak iya, gitu. sering banget. Iya. Berarti Muti pernah gitu? Iya, pernah. Kayu Sampai pernah saat malah. ini. Malah kan aku baru lulus, jadi aku ngerasain yang namanya gitu lah. Iya. Kalau Kayu? Kalau aku pernah banget, persis kayak Muti, baru banget lulus SMA, nggak tahu bakat aku di mana. Waktu dulu sering banget disaranin kuliah masuk ini karena prospek kerjanya bagus segala macem dan lain-lain gitu kan. Dan kebetulan saat itu nggak tahu bakatnya apa. Akhirnya apa kata orang itu aku ikutin. Oke, ternyata kerja di sini ngambil jurusan ini katanya kerjanya nanti bakal ini loh, terjamin gitu. Akhirnya aku mengambil jurusan yang kata orang-orang begitu gitu. Pada akhirnya aku mengambil kuliah itu, dan aku Keputusan yang salah dong. mungkin bisa jadi salah gitu kan, karena aku nggak mempertimbangkan di dalam diri aku sendiri gitu kan. Justru aku mengambil mengambil saran dari orang lain gitu. Iya, bukan dari diri sendiri gitu ya. Nggak bertanya sama diri aku sendiri kayak gitu. Sering aku waktu seumuran sama Muti sering banget ngalamin itu. Kalau Yulis gimana Yulis?
Kalau aku nggak pernah malah. Wih, Soalnya gimana ya? Mungkin karena orang tua juga ngebebasin anaknya memilih yang mana. Walaupun aku tuh sering ngekang mungkin ya kalau dibilang, mama maunya aku jurusan administrasi perkantoran, tapi aku pribadi aku nggak suka mah, nggak suka. Aku nggak mau itu, aku maunya ini, karena papa setuju dengan keputusan aku, jadi aku ngambil itu, kayak gitu. Terus waktu itu aku dapet pas lulus SMP, aku dapet di SMK 30. Itu aku di jurusan tata busana. Aku bilang, "Mak, aku nggak suka." Aku bilang, "Pa, aku nggak mau." Ya udah, maunya di mana? Maunya di sini. Akhirnya aku kesana gitu loh. Dan apa? Ternyata emang benar. Aku mungkin ada bakat di situ atau gimana? Nilai aku bagus. Akhirnya orang tua juga seneng gitu. Jadi semua keputusan aku yang ngambil sendiri gitu. Pak, aku mau coba di arsitek. Akhirnya dikasih coba di arsitek. Pak, aku nggak cocok, boleh pindah gak? Mau kemana? Mama suruh aku ambil yang sekretaris gitu. Aku bilang aku nggak suka mah, aku maunya di desain aja, aku bilang gitu kan. Terus papa, oh ya udah kalau mau di desain. Orang tua aku tuh nggak maksa anaknya buat kamu ini ya, kamu ini. Jadi ya udah, suka-suka kamu aja maunya kemana gitu. Keren. Berarti sekarang udah enjoy ya dengan apa yang dilakuin. Iya, jadi dan udah jelas cita-citanya mau jadi apa. Kepo pengen jadi apa sih Kak Yulis? Aku jadi pengusaha. Wih, mantap. Calon bos berarti ya. Aku pengen jadi pengusaha. Dulu aku pernah ngambil juga sih kayak aku pengen jadi arsitek, tapi kan aku dulu tuh pengen jadi pokoknya kan kejar cita-cita setinggi langit. Aku pengen jadi arsitek. Kalau misalkan pun aku jatuh, pasti aku jatuh di antara awan-awan gitu kan. Dan bintang-bintang gitu ya. Jadi pasti kalau aku jatuh di desain interior, eksterior gitu kan. Kalau misalkan aku nggak bisa kesana, bisa lagi jatuh jadi kita bikin desain, kita jual gitu. Jadi masih lining juga ya. Masih satu jalur gitu. Iya, keren. Berarti tapi kesimpulan yang aku ambil dari cerita Yulis adalah ya udah lakuin aja apa yang lo suka gitu. Iya, benar. Ya orang lain biarin aja mau orang lain bilang apa gitu kan. Gua sukanya ini keputusan gue, it's okay, jalanin. Tapi ketika akhirnya masuk arsitek dan akhirnya minta keluar gitu kan, itu juga nggak menjadi masalah kan, karena memang keputusan sendiri awalnya kan. Nggak jadi masalah gitu loh. Iya, keren. Gimana Muti setelah mendengar ceritanya Kak Yulis? Menarik sih ya, tapi aku suka masih ngikutin apa kata orang gitu. Aku tuh masih bingung sampai saat ini tuh pun aku ditanya, kamu mau kuliah nggak gitu. Aku ditanya gitu, ya aku belum ada, kataku aku belum ada tujuannya mau kemana. Kayaknya ya aku lakuin apa yang aku sekarang punya aja. Kayak aku lagi kerja, berarti aku lakuin aja dulu. Kalau misalkan aku nyaman kan aku bagian customer service gitu ya. Jadi kalau misalkan aku suka, nanti mungkin aku masuk yang bagian-bagian ke situ. Bagian komunikasi. Iya, gitu. bagian komunikasi. Berarti lagi mencari jati diri juga. Iya, Oke, mencari jati diri. Aku pernah dengerin juga dari Kak Ismi Saida, salah satu expertise manajemen itu, bahwa paling penting adalah cari tahu dulu maunya kita tuh apa. Inilah sih. Iya, kayak tadi aku bilang ya. Mau ini. Maunya dulu apa, akhirnya pasti bakal kepacu, ada motivasi buat oke, gue pokoknya harus menjadi seorang ini, gue harus kayak begini segala macam. Itu pasti bakal ketemu Iya, kalau misalkan kita mau tapi kita nggak bisa, itu kita nggak ngerasa kecewa atau nyesal atau apa, karena kemauan kita sendiri gitu. Kalau misalkan orang tua nyuruh terus kita masuk, akhirnya kita nggak nyaman, pasti kita nyalahin orang tua gitu. Makanya harus dari diri sendiri gitu kan. Oke. Nah, bentar lagi kan ganti tahun nih. Wah. Resolusi itu penting nggak sih? Resolusi, Yulis gimana? Penting nggak? Penting. Kenapa tuh penting? Kan belum, nanti aja. Bagi aku penting banget. Oh no! Masukin aja yang kayak gini nih. Nanti. A few moments later. Menurut aku itu penting dan aku udah punya plan-plannya. Menurut aku juga penting dan aku juga udah punya plannya. Aku juga udah punya dan aku juga punya banyak banget plannya. Diborong semua. Tapi ternyata plan itu cukup 2 loh. Goals itu cukup 2.
Wah, Karena kalau makin banyak goals yang kita planning, yang pengen kita capai, justru itu membuat kita tuh susah fokus loh. Iya, jadi biarkan aja goals kita itu menjadi 2 terbesar ini nih, terus dipretelin lagi gitu. Misalkan goalsnya A, bagaimana cara melakukan A? Kita harus begini. Nanti gimana kita bisa begini? Berarti kita harus begini. Jadi makin ke bawah makin banyak. Kayak gitu. Jadi Nggak apa-apa. Jadi gimana? Yulis mau apa emangnya tahun depan? Penasaran nih goalsnya Yulis apa di tahun depan? Kan yang tadi aku udah bilang kalau aku tuh pengen jadi pengusaha sukses, pengusaha muda yang sukses. Jadi aku ngelihat nih orang-orang yang di bawah aku, malah umurnya di bawah aku, dia udah punya rumah makan sendiri dan udah punya cabang banyak. Nah, kenapa aku masih stuck di sini gitu loh. Jadi aku pengen bikin resolusi biar aku tuh maju jadi setara sama dia. Jangan kan setara, lebih tinggi juga nggak apa-apa. Amin. Amin, ya Allah. Capai. Kalau Muti, kalau Muti, mungkin Muti masih pengen kayak nemuin diri Muti lagi sih, nemuin Lo diri hilang Muti selama buat- ini. Iya, hilang ya. Nggak sih, masih bingung gitu sama diri bingung. sendiri ya. Mau Muti sih maunya di tahun depan itu bisa kuliah dulu. Wih, Karena oke. kayak gimana ya? Kuliah itu penting gitu buat nambahin ilmu, nambahin ada proses iya, berpikir lah iya, ya. buat berpikir lagi gitu jadinya. Oke, Muti, kalau kamu belum tahu bakat kamu di mana, aku punya solusinya. Apa tuh solusinya Kayu? Solusinya adalah tes TVIN gitu kan. Nah, itu adalah tes tes personal genetik yang dimana nanti kamu bakal tahu bakat kamu di mana gitu. Karena dia di scan 10 jari kita nih, itu akan terhubung sama otak dan ketahuan kita tuh cerdasnya di mana, Mu. Jadi kamu nggak bakal galau lagi. Iya, nggak bakal lagi dan udah punya tujuan kemana. Wih, insya Allah ada di Najma Institute. Iya, berarti cuma tes tipin doang nih Muti. Ada apa gitu Kak Yulis? Ada talent mapping. Jadi di talent mapping itu kita tahu bakat kita di mana dan bakat terpendam kamu tuh bisa tahu di mana Wah. gitu. Kan kamu pasti Bedanya sama mikir-mikir Steve kan? ini tuh mungkin kalau yang talent mapping ini ketahuan 34 tema bakat Iya kita. benar. Jadi bakat yang udah tersembunyi nih yang Muti nggak tahu bakalan Muti tahu gitu loh. Keren ya. Oke. Cuma ada di Najma Institute. Yap. Oke, pelajaran penting apa yang bisa kamu ambil selama tahun 2020 ini? Pelajaran penting. Mungkin ketika lagi rame-ramenya tentang pandemi gitu ya, itu cukup mengevaluasi diri aku sih. Kayak mungkin kita nggak terlalu banyak aktivitas pada akhirnya, lebih sering di rumah gitu kan. Akhirnya membuat diri ini kayak, wah ternyata nggak enak ya, kita cuma di rumah aja, kita bener-bener nggak bisa hidup tanpa orang lain gitu iya, kan. bener-bener. Dan cukup membuat aku mengevaluasi apakah selama ini yang menjadi evaluasi di tahun 2020 adalah evaluasi plus pelajaran sih ya. Karena gini, bener tadi kita kan punya resolusi di tahun yang baru pasti iya, gitu ya. pasti. Dan luar biasanya ternyata ketika ada pandemi di 2020 bisa aja apa yang menjadi planning kita itu bukan ujung-ujungnya ya, justru Nggak menjadi- kesampaian gitu nggak loh. kesampaian dan Iya, terhalang betul oleh banget. pandemi ini gitu. Mm-mm, Banyak benar-benar. banget urusan, banyak banget goals, program segala macam yang mungkin tersendat akan adanya ini gitu. Mungkin ini Bahkan menjadi nggak jalan sama sekali. dan ini mungkin menjadi evaluasi buat kita bahwa kita bisa aja merencanakan tapi Allah yang memutuskan Iya, gitu. benar-benar. Kalau Yulis gimana Yulis? Kalau aku setuju sih sama yang Kak Ayu bilang, kalau misalkan kita udah punya plan di tahun depan, setiap tahun pasti kita punya planning kan. Nah tapi kita nggak tahu apa yang terjadi nanti di tahun depan, Iya. ya kan? Jadi ya mungkin belum ada persiapan atau apa atau gimana gitu kan. Jadinya ya udah pasrah aja. Jadi semua udah kehalang gimana gitu. Terus habis itu yang kedua itu jangan boros. Wow, bener banget. Jadi ternyata Kak Yulis ini boros ya. Ya, ini nggak boleh dicontoh sih sebenarnya. Soalnya Sama sih aku juga. kelihatan kamu suka jajan. Iya, kelihatan dari Bakso. badan aku ya. Kelihatan. Bakso, somai, roti bakar, Enggak. magelangan. Ih. di saat kita udah ngumpulin duit kan, jadi plan kita kan mau jalan-jalan ke sini gitu kan. Terus karena nggak kesampean untuk jalan-jalan karena pandemi, jadinya kita buat jajan makan gitu. Jadi waktu itu aku bener-bener ini pelajaran sih. Jadi kalau mau jajan itu harus kontrol keuangan. Soalnya
2 minggu udah 2 juta. Oh, 2 minggu 2 juta. Dan itu cuma jajan. Tapi kok nggak gendut-gendut ya? Nah makanya itu. Kalau Muti gimana, Muti? Jadi evaluasi di tahun ini, Muti itu kayak yang banyak banget dekat sama keluarga, punya banyak waktu sama keluarga. Yang tadinya Muti itu sebelum pandemi itu, Muti itu main kerja kelompok, kalau enggak main dah, pokoknya otak-otak Muti itu otak main gitu. Otak nongkrong ya? Iya, otak nongkrong, ngabisin duit. Wah, Oh, sama itu, kita ya? Iya, sama banget. Terus kayak yang pas ada pandemi itu Muti yang bener-bener gak jadi UN kan ya, di situ gak jadi UN, kayak udah mempersiapkan semuanya, tapi gak jadi UN kayak gimana gitu rasanya. Muti kayak mikir tuh, oh jadi ujian itu ditemenin sama ibu sama ayah. Kapan lagi tuh ya? Iya, kapan lagi kayak gitu. Dulu kan Muti SMP bener-bener jauh sama ayah, sama ibu. Jadi pas SMK dikasih sama Tuhan gitu buat ujian di rumah, akhirnya didampingin sama ayah, sama ibu. Dikasih tahu jawabannya. Enggak gitu, Oh, enggak enggak. gitu. Itu belajar tetap sendiri, Oh, oke. tapi didampingin di kanan kirinya. So sweet. Oke. Udah. Oke teman-teman, itulah beberapa hal yang ditanyakan ya khusus untuk Oke teman-teman, itulah episode Talk Share kali ini ya, banyak banget. Mungkin teman-teman bisa ambil beberapa pelajaran ya tentunya dari Terus Yulis, hal-hal buruk dari- nggak boleh diikutin. Iya benar Wah, banget. kayaknya Muti ini Dari banyak boros. banget yang buruk kayaknya. Enggak cukup Dari ada boros ya, kan? ada motivasi lah dari Muti ya. Iya. Muti itu orangnya sangat fighting, sangat Oke. berjuang ya kan. Semangat Oke. juga buat Muti. Iya. Semoga Terima kasih. ketemu jati dirinya. Wih, amin ya Allah. Oke, dan semoga plan di tahun 2021 bisa tercapai. Amin. Teman-teman juga. Amin. Oke teman-teman, boleh juga kalau misalnya teman-teman punya plan di 2021 komen di bawah. Adakah yang sama kayak Muti dan Yulis? Coba komen di bawah. Oke, kalau gitu aku Ayu dan Muti, Dan aku Yulisia. kita pamit. Jangan lupa untuk like komen, Share. dan subscribe.